sebenarnya bukan untuk menghentikan proyek pembangunan ya, tapi justru sebenarnya mengalihkan Kami meluruskan supaya adat budaya Lampung ini tetap hidup, tetap terjaga. Kan kita juga sudah ada perdanya kan, Perda Adat Budaya Lampung. Saya konfirmasi bagaimana pembangunan Tugu Pagoda ini. Nah, beliau mengatakan, ini di saksinya, wallahi demi Allah ya, beliau mengatakan, terus terang, yang namanya Tugu Pagoda, saya tidak tahu menahu. Saya tahu itu ada tugu, tapi bukan namanya pagoda. Nah, itu beliau tegas menjawab seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dakwah, bertemu lagi dengan Santika. Dan kali ini kita akan membahas salah satu proyek pembangunan yang kontroversial atau pro dan kontra di Bandar Lampung, yaitu Chinatown. Dan kali ini spesial kita bersama dengan Ustadz Ansori. Ya. Selamat malam Ustadz, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau dalam hal ini sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Bandar Lampung, betul ya Ustadz? Iya. Ya, dan saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Dakwah Lampung. Ya. Ya, betul. Aktivitasnya apa aja Ustadz? Ya, aktivitasnya sehari-hari fullnya di Dewan Dakwah Provinsi Lampung sebagai Sekretaris Dewan Dakwah. Dan ada aktivitas yang lain tentu untuk ekonomi. Oke. Pekerjaan ya? Iya. Oh iya. Dan sekarang mengurusi aliansi yang memang baru dibentuk ya Ustadz ya? Iya, ini Aliansi Masyarakat Peduli Bandar Lampung ini lahir karena menyikapi pembangunan Chinatown dan Tugu Pagoda ini yang memantik rasa keadilan masyarakat Bandar Lampung. Itu kita diamanahi dari berbagai macam ormas, LSM, tokoh agama, tokoh adat. Ya, beliau mempercayakan kepada kita untuk memimpin gerakan ini. Nah, semuanya insya Allah karena kepedulian terhadap Bandar Lampung. Tentu kita sebagai dai juga harus menerima amanah ini karena ini adalah bentuk nahi mungkar. Pembangunan bagus, tetapi ada hal-hal yang kurang baik di dalam pembangunan. Tentu kita harus mengingatkan kepada pemerintah dan seluruh pengambil kebijakan agar kiranya setiap pembangunan itu seminimal mungkin dampak negatifnya atau bahkan tidak ada dampak negatif gitu. Oke. Berarti memang aliansi ini sudah dibuat berdasarkan beberapa ormas, organisasi masyarakat yang sudah dalam artian sudah menampung berbagai organisasi masyarakat yang memang peduli terhadap proyek pembangunan ini. Iya, betul. Dan sebagai informasi juga proyek pembangunan ini sudah berjalan ya Ustadz ya? Iya, kami sebenarnya terus terang ya, secara faktual kami ini baru tahu tanggal 22 September. Ketika salah seorang tokoh masyarakat Teluk Betung itu kaget, dia pulang dari luar daerah. Ketika pulang itu, loh, kok ada tugu besar dan ada ini pelengkapan proyek. Nah, dan beliau turun, nah ini mau dibangun apa gitu kan? Oh, ternyata mau dibangun Tugu Pagoda. Itu selaku orang Lampung beliau dan juga lahir di situ, besar di situ, kakek neneknya di situ. Ini gundah, ini kemana ini? Nah, beliau melaporkan itu secara WA, chatting kepada kami. Tentu kami ya memang karena sudah dikenal selaku dai Dewan Dakwah, juga selaku dulu dikenal juga sebagai aktivis mahasiswa tahun 98, tentu kita sangat peduli dengan hal-hal seperti ini. Oke, berarti memang justru keresahan masyarakat sana ya, masyarakat pribumi itu sendiri. Banyak. Bukan hanya pribumi ini ya, pribumi Lampung, tapi seluruh yang ada di Bandar Lampung yang melihat terus
terus terang ya, ketua kami aja Ustadz Mukhlis Solihin itu hampir sering sekali lewat situ, tapi nggak ngeh gitu, nggak mengerti ini apa gitu lah. Setelah terakhir kemarin, baru kemarin beliau cerita, oh ini ternyata memang ada tuh Tulisannya. tulisannya Oke. papan plan proyek itu ada di pasar. Oke. Tentu inilah semakin menguatkan kita untuk sebenarnya kita tidak menolak pembangunan secara menyeluruh. Iya. Kita menolak adanya Tugu Pagoda itu dan tentu nama dari Gapura Cinaton itu. Mungkin Ya. Itu sebelumnya memang proyek langsung dari pemerintah Kota Bandar Lampung atau memang ada yang mengajukan? Awal mulanya sampai akhirnya proyek itu dijalankan itu seperti apa Pak ceritanya? ketika saya menerima WA tanggal 22 September itu, tentu saya berkomunikasi dengan kawan-kawan saya yang ada di DPRD, saya WA ya. Mungkin lain kali saya sebut, ya di sini nggak perlu saya sebut, tapi nanti saya sebut saya. Beliau mengatakan salah seorang ya, anggota dewan yang periode lalu terpilih kemudian periode ini, dia mengatakan tidak ada Tugu Pagoda itu. Gitu. Tentu karena saya kurang puas dengan ini, tentu saya bertanya. Saya berpikir ya ini pasti tahu ketua DPRD Kota Bandar Lampung periode lalu tahu, Iya. mestinya tahu dan beliau kebetulan tetangga saya gitu kan. Nah, kemudian Pak Haji Wiyadi ya, periode lalu kan dia ketua. Tentu saya chatting dengan beliau untuk berkenan bertemu, tentu biar saya tidak salah paham gitu, mendapatkan informasi Informasi. dari tangan pertama. Tentu APBD beliau ikut tanda tangan kan, Iya, betul. pengesahan gitu. Nah, sekitar tanggal 30 September itu saya berkomunikasi langsung seperti ini, hadap-hadapan dengan beliau. Saya konfirmasi bagaimana pembangunan Tugu Pagoda ini. Nah, beliau mengatakan, ini di saksinya, wallahi demi Allah ya, beliau mengatakan, terus terang, yang namanya Tugu Pagoda, saya tidak tahu menahu. Saya tahu itu ada tugu, tapi bukan namanya pagoda. Nah, begitu beliau tegas menjawab seperti itu. Kok begitu, Pak Ketua? Katanya Ketua DPRD kan. Iya betul, itulah yang terjadi. Tapi saya tanda tangan ya. Saya tahu di situ akan dibangun kawasan Cinaton untuk pusat kuliner ya. Dengan total jumlah dana nantinya sampai 25 miliar. Nah, beliau menjelaskan seperti itu. Dan beliau juga kaget, kok bisa? Ternyata Tugu Pagoda gitu. Ini bisa dikonfirmasi sama beliau nanti kalaupun berkesempatan gitu. Nah, beliau seperti itu. Itulah sehingga saya makin kuat mengokohkan ini bagaimana ini kok ketua DPRD Malah nggak tahu. tentu nggak tahu. Nah, beliau menganjurkan untuk saya berkonfirmasi dengan ketua komisi komisi 3 waktu itu. Nah, tentu, nah nanti aja lah kita sekalian audiensi gitu. Nah, seperti itu. Setelah itu, kawan-kawan ini minta rapat. Kita merumuskan gerakan. Tentu saya berpikir ini menjelang pilkada. Ya. Tentu akan dicurigai mungkin kan oleh pihak-pihak tertentu, oh ini faktor politik gitu kan. Kenapa baru muncul gitu kan. Iya. Nah, ini tentu saya tidak mau dikait-kaitkan dengan hal itu. Terserah siapapun wali kotanya gitu ya. Tetapi pembangunan yang sehat, yang memberikan rasa adil kepada seluruh masyarakat, kemudian bermanfaat kepada seluruh masyarakat tentu kita dukung gitu. Kita tidak mau dikait-kaitkan kepada masalah politik atau pilkada ini. Nah, dan kami berprinsip jangan sampai gerakan ini ditumpangi oleh pihak-pihak yang berkepentingan menunggangi lah gitu. Ya. Agar gerakan ini menyimpang atau membuat sesuatu yang tidak nyaman di kota kita. Maka saya bismillah mau menerima amanah sebagai ketua aliansi masyarakat peduli Bandar Lampung tersebut. Beliau-beliau yang anggota juga mau menerima garis kita bahwa kita ini benar-benar menegakkan amar ma'ruf nahi munkar gitu.
Oke, jadi lahir dari keresahan itu, Ya, akhirnya membentuk aliansi. ya. Oke, dan memang sudah audiensi ya Pak ya? Sudah audiensi dengan DPRD. Saat itu kita kirim surat, kita minta di hari Selasa, tapi karena ketua DPRD sementara itu masih di luar kota, beliau menetapkan di hari Jumat tanggal 4 dan datang saat itu. Jadi yang sebenarnya Tugu Pagoda ini sangat memantik ketidakadilan, rasa ketidakadilan masyarakat ini, terutama ya masyarakat Lampung. Eh, Masyarakat Lampung di situ kan Bandar Lampung, Teluk Betung khususnya ini betul-betul daerah utama bagi masyarakat Lampung. Sentral ya? Sentral, ibu kotanya Lampung pula, dan masyarakat Lampung telah hidup aman damai sejak ratusan tahun dulu. Sejak zaman Belanda sudah ada etnis Bugis, sudah ada Sunda, Banten, Cina, semua sudah ada gitu. Dan rukun-rukun aja, rukun-rukun aja. Nah, setelah ada di Tugu Pagoda ini ada apa ini? Kok kami, mohon maaf ya, telah tersisih secara ekonomi gitu kan. Ini secara adat budaya ini kita juga tersisihkan gitu kan. Kok ada Tugu Pagoda kan? Bahkan Tugu Pagoda itu tidak ada hubungan sama sekali dengan budaya dan sejarah Lampung. Memang tidak ada. Tidak ada hubungan sama sekali. Nah itulah yang justru niatnya untuk merukunkan lambang-lambang kerukunan umat itu justru sebaliknya hasilnya. Karena memang kerukunan umat sudah terjalin sejak lama. Iya. Tidak ada masjid besar di situ, kan ada masjid tua di situ. Iya. Masjid Al Anwar, ada kelenteng, ada gereja, semua sudah happy, sudah bahagia, sudah toleran semuanya. Nah itu dari segi keagamaan gitu kan, udah nggak ada masalah. Ya, ketika dibangun ini ada apa ini kan? Nah, terutama kita selaku orang Lampung, ya kan, Muslim juga, ini wilayah kita mau dijadikan apa? Nah, apakah dalam tanda kutip, ini jangan-jangan kita mau nah itu kan secara budaya kita udah berbahaya ini. Tidak lagi menghargai adat dan budaya Lampung. Iya. Takutnya justru akan Ya, budaya terus, lokal yang ada di Lampung. Ya, itu. Jadi kan orang Lampung itu punya 5 prinsip hidup, ya kan? Prinsip hidupnya pertama, nemui nyemah itu maksudnya ramah tamah kepada siapapun kita welcome gitu, siapa silakan. Nah, kemudian ini menyinggung PL persendiri itu maksudnya ya kita punya harga diri loh. Nah, kalau di Indonesia pepatah di mana langit dijunjung, di situ di bumi dipijak gitu. Jadi mestinya ya tetap terhubung dengan budaya Lampung. Saya kira gitu ya ini ya. Itu hasil audiensi kita mau dijelaskan. Iya, jadi setelah proses audiensi itu memang sudah bertemu dengan DPRD-nya? Ya, jadi kita audiensi tanggal 4 Oktober 2023 ya, dengan waktu itu dihadiri Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Ketua sementara Pak Bernas dari Gerindra, dan wakilnya dari PKS itu Pak Sidik Effendi SH, dan dari fraksi-fraksi ada fraksi Nasdem, ada fraksi Golkar, ada fraksi PDIP, ada fraksi PKB, ada fraksi PKS, ada fraksi lengkap, ada 6 apa 7 lah ya itu yang saya hadir saat itu anggota DPRD-nya. Nah saat itu kami menyampaikan aspirasi ada 9 poin itu kan. Kemudian ketika kami menjelaskan bahwa kami ini mendukung seluruh pembangunan. Namun kami tidak mau Tugu Pagoda ini dibangun karena apa? Justru memantik rasa ketidakadilan. Terganggunya rasa jiwa adat dan budaya orang Lampung gitu. Karena Bandar Lampung ini kan ibu kota Lampung gitu. Apapun yang namanya tugu itu kan artinya apa? Sipol. Monumen. Iya, sipol. Monumen menjelaskan ciri khas. Ciri khas apa? Sejarah, gitu kan? Budaya. Budaya. Kenapa kita Tugu Adipura dipasang? Dibangun Tugu Adipura. Karena kita
sejarah bentuk penghargaan terhadap kota kita telah berkali-kali mendapatkan adipura. Kenapa kita ada Tugu Bundaran Raden Intan dibangun? Itu pahlawan kita, pahlawan Lampung, maka ya Khas diterima. budaya Lampung. Ya, ini apa ini Tugu Pagoda ini? Kan tidak ada historinya, tidak ada nilainya sama sekali terhadap budaya Lampung gitu. Bukan kami berarti menolak pembangunan Tugu Pagoda itu jika dilaksanakan atau jika diletakkan di wilayah saudara-saudara kita umat Buddha, nggak ada masalah. Seperti pembangunan Tugu Masjid Al-Furqon. Itu kan di lokasi Masjid Al-Furqon. No problem, nggak ada masalah. Kita merasa terganggu karena itu dibangun di tempat umum. Ya, sentralnya kota Teluk Betung. Begitu masuk kawasan Cinapor, maju lagi ada Tugu Pagoda. Ini secara sosial budaya ini bukan lagi Lampung ini, kan gitu. Maka kami menyampaikan hal tersebut ke anggota DPRD dan secara umum anggota DPRD, Pak Ketua DPRD dan semua yang hadir waktu itu menyampaikan mereka belum bisa menindaklanjuti karena masih belum ada kelengkapan AKD ya, AKD itu kelengkapan alat kelengkapan dewannya gitu. Karena sifatnya mereka ketua masih sementara, komisi-komisi belum terbentuk begitu alasannya, dan mereka baru bisa menerima atau menampung dulu gitu. Tentu kami kurang puas ini. Secara pribadi saya berdampingan dengan Yuhadi, ketua fraksi Golkar. Beliau juga kaget katanya. Wah, kok begini? Saya juga nggak tahu itu kalau ada Tugu Pagoda itu namanya Tugu Pagoda. Wallahu alam ya. Beliau waktu itu Komisi 3. Wallahu alam nanti. Yang beliau jelas mengatakan saya tidak tahu ini Tugu Pagoda. Dia mengatakan justru dari beliau ada wacana, ide dari beliau. Ya boleh saja sih dirubah. Ya justru itu kita kalau mau lanjutkan ya dirubah. Minimal dirubah. Kalau enggak pindah. Kalau enggak diganti dengan bentuk yang lain. Nah, beliau malah mengusulkan kalau kita ganti dengan Tugu Krakatau, bagus itu. Nah, semua yang hadir waktu itu menerima. Oh, itu disampaikan beliau menyampaikan dan itu diterima oleh Hanta gitu. Jadi Tugu Pagoda kalaupun ini kami juga mengusulkan sekarang jadi rubah saja menjadi Tugu Krakatau dulu. Gitu. Kalau untuk Tugu Pagodanya. Tapi kalau untuk Gapura Cinatonnya kami sekarang menuntut untuk diganti namanya. Menjadi Gapura Teluk Betung City, Pusat Kuliner Lampung. Nah, itu usulan kami. Semuanya kami menginginkan kebaikan. Insya Allah kalau dengan nama itu bisa diterima oleh semua pihak mungkin. Oke. Berarti memang tuntutan aliansi itu saat ini adalah merubah Tugu, merubah Tugu Pagoda menjadi Tugu yang tadi disarankan sesuai dengan budaya Lampung, Tugu Krakatau dan juga gerbangnya diganti namanya. Namanya diganti menjadi Teluk Betung Gapura Teluk Betung City, Pusat Kuliner Lampung gitu. Oke. Ya, silakan gitu dibangun, ya. Kami dukung gitu. Jadi sebenarnya bukan untuk menghentikan proyek pembangunan ya, tapi justru sebenarnya mengalihkan. Kami meluruskan supaya ada budaya Lampung ini tetap hidup, tetap terjaga. Kan kita juga sudah ada perdanya kan, perda adat budaya Lampung kan salah satunya pakaian kita, kemudian bahasa bahwa kita ajarkan ke anak-anak SD itu kan. Tetapi ini wujud bangunan prasasti segala macam juga harus kita lestarikan begitu. Oke, dari audiensi 4 Oktober itu sudah ada kelanjutan lagi Pak sampai sekarang atau belum ada? Nanti kita menyiapkan aksi besar. Kita insya Allah akan menyiapkan aksi besar untuk memperkuat tuntutan kita ini pada tanggal 23 Oktober, insya Allah hari Rabu. Dan kami mengajak semua untuk sepikiranlah dengan kita agar tentu sebagai provinsi yang strategis kita Lampung kan tidak boleh hilang ciri-ciri Lampungnya itu. Nah, gitu. Tidak boleh hilang. Tidak boleh ciri-ciri di luar Lampung. Ya.
Saya pernah mendapatkan kebanggaan tersendiri dari kawan-kawan kita yang berkunjung ya ke Lampung dari luar daerah kita. Mereka bangga ketika masuk gerbang ada siger, Ya. selamat datang ke Bandar Lampung, itu kan. Ketika masuk semua jalan-jalan ada tulisan Lampung ya, aksara Aksara Lampung. Lampung. Gitu. Kemudian masuk ke pusat perbelanjaan, warna-warni Lampung, merah, kuning, dan biru ya kalau nggak salah, atau hijau. Itu adalah ciri khas budaya Lampung. Nah, ini kita sudah senang sekali gitu. Nah, maka kami mengingatkan kepada yang berwenang, tentu wali kota, DPRD, dan semua pihak yang berwenang, untuklah marilah sama-sama kita membangun kota kita, gitu kan, dengan bijaksana, dengan memperhatikan segala pihak. Itu dari segi sosial dan budayanya. Kalau ditimbang dari segi ekonominya, ya, atau dari segi anggarannya, tentu memang juga kurang tepat. Tapi karena ini sudah terlanjur dibangun, maka kami menuntut untuk dirubah saja. Insya Allah tidak memperbanyak, menambah banyak dana gitu ya, kalau dirubah saja. Iya. Kira itu. Oke, dan memang prosesnya sampai dengan saat ini masih berjalan. Masih Udah berjalan. hampir selesai ya, Ya, kalau hampir saya selesai ya. Mungkin sekitar 80% kalau untuk tugunya. tunggu pagodanya. Kalau untuk gapura Cinatonnya mungkin sekitar 60%. Oke, sekitar 60%. Berarti setelah ini akan ada aksi besar. Ya, insya Allah aksi besar. Kami mengundang juga seluruh masyarakat Lampung, apapun profesinya, apapun agamanya, apapun sukunya. Karena Indonesia itu kan kita bangun dari daerah-daerah, Ya. dari provinsi-provinsi. Kita jaga kebinekaan kita ya. Tentu kan kita prinsipnya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinnekanya kita jaga juga, baru kita bisa tunggal ika gitu. Kita tunggal ika maksudnya satu tujuan kita untuk Indonesia merdeka, tercapai cita-cita kita bersama yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Ya, di alinea terakhir itu kan mensejahterakan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga kedaulatan, ikut menertibkan perdamaian dunia, dan jangan lupa alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya itu ada pesan dari konstitusi kita agar kita ini selalu menjaga rahmat Allah. Gitu. Tidak boleh kita kufur terhadap rahmat Allah. Nah, pembangunan yang tidak memperhatikan keseluruhan warga atau tidak memperhatikan keadilan warga secara menyeluruh, ini termasuk kufur. Tidak mencerminkan menjaga rahmat Allah. Itu kalau dari segi konstitusi kita alinea ketiga ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kalau kita tidak bisa menjaga rahmat Allah, tentu keinginan luhur kita ini terpendam. Apa keinginan luhur kita itu? Jiwa yang bersih, budaya yang bagus, seluruh masyarakat adat itu terayomi gitu kan, dari berbagai macam suku, bangsa kita yang ada di Indonesia ini terayomi, sehingga adanya rahmat Allah itu. Saya kira itu dari konstitusi kita. Kemudian selain kita akan mengadakan aksi, nanti kita akan mengadakan tuntutan juga, tuntutan hukum kepada tentu pemerintah, wali kota, dan DPRD yang telah mengesahkan APBD itu, untuk kita ajukan gugatan. Insya Allah tim hukum kita sudah siapkan. Sudah siapkan. Oke, berarti prosesnya sekarang sudah berjalan. Sudah berjalan. Ya. Oke. Berarti sama-sama kita kawal bagaimana proses keberlanjutannya dan proses penanganan kasusnya, dan juga jangan lupa bahwa kita akan ada aksi ya Pak ya. Ya. 23 Oktober. 23 Oktober hari Rabu. Kantor DPRD. Jadi kita titik kumpul di Bundaran Tugu Adipura. Nah, kemudian kita akan lompat menuju kantor wali kota. Kantor wali kota. Dan sebagian mengantarkan gugatannya kepada pengadilan negeri. Berarti saat itu ya. diantarkannya. Ya.
Insyaallah tanggal 23, mudah-mudahan gitu. Tapi saya dari hati kecil saya gitu ya, menginginkan sesungguhnya, kenapa sih nggak kita duduk bareng aja gitu Iya. ya, wali kota, DPRD, masyarakat, kita duduk bareng aja sih gitu ya. Sehingga kita nggak perlu adanya aksi-aksi lagi. Ya, saya mengundang ini Ibu Eva selaku wali kota yang lagi cuti ya, kemudian Pak Budi yang PJS wali kota. Ayo kita berembuk lah gitu. Ini kan kota kita, diskusi. Kita wajib untuk menjaga bersama. Tentu kewenangan ada pada beliau-beliau. Kami selaku masyarakat, sebenarnya kami inilah yang paling berhak gitu untuk, oh ini yang harus kita bangun gitu kan. Karena kita rakyat kan, beliau-beliau pelayan bagi kita sesungguhnya kan dalam konstitusi kita. Maka ini rakyat menyatakan kurang tepat adanya pembangunan Tugu Pagoda dan Cinaton itu. Apa namanya gerbang Cinaton, Gapura gitu. Sekira itu saya mengundang nih, kalau bisa kita nggak perlu aksi, semua menyatakan siap untuk dirubah, tetapi tentu mohon maaf nih, bukan omongan kalau kata anak saya itu jangan harus omongan laki-laki gitu. Gentle atau komitmennya ya. Komitmennya gitu. Nah, seperti itulah. Jadi orang Lampung itu punya seperti itu. Ada punya komitmen. Sampai dengan saat ini Bunda Eva sudah menyampaikan tanggapan atau ke kami? Belum. Belum sama sekali belum ada tanggapan Kalau apa-apa. secara langsung kepada kami belum ada. Yang jelas yang baru ini yang DPRD aja. DPRD menyatakan kami menampung aspirasinya, tapi kami belum bisa apa-apa karena masih bersifat sementara. Tapi begitu. Dan sampai dengan saat ini hasil audiensinya juga belum ada perkembangan lebih lanjut ya? Belum. Maka kami siapkan tindak lanjutnya di tanggal 23 Oktober itu. Gitu. Oke, berarti kita bisa sama-sama memberikan harapan juga nih. Siapa tahu sebelum tanggal 23 Oktober sudah ada kelanjutan dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Kita sangat berharap ya, karena ini kan kota kita semua. Ini walaupun bagaimana juga ini adalah di momen-momen pilkada gitu kan, terus kita juga harus pada posisi bergembira ya kan? Bergembira menyambut pilkada serentak ini. Tentu kita sangat senang kalaupun para pihak semua sudah bersedia untuk komitmen, oh ya kita menerima tuntutan dari aliansi ini. Secara pribadi juga saya sudah sampaikan kepada Pak PJ Gubernur, Pak Samsudin, waktu kami audiensi, Dewan Dakwah audiensi waktu itu, saya katakan, mohon lapor Pak PJ Gubernur bahwa ada pembangunan oleh wali kota, namun ada banyak protes dari warga yang disampaikan kepada kami gitu. Kemudian dijawab oleh Pak PJ Gubernur, Pak Samsudin, oh itu kewenangan wali kota nanti saya tanyakan, kata beliau begitu. Mudah-mudahan beliau juga orang yang bijaksana, bisa untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. Kami sangat berharap Pak Gubernur, PJS Wali Kota, Bu Eva dan Pak Dedi yang wali kota dan wakil wali kota existing ya saat ini walaupun masih mencalon gitu ya. Non aktif ya, nanti aktif lagi tanggal berapa 27 apa 25 kan. Kami sangat terbuka untuk kita ini kota kita jaga keamanan, jaga kedamaian gitu kan. Dan ini kami merasa sangat bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan. Karena ini sama-sama kita wilayah kita. Namun kami juga tidak rela kalau ini dilanjutkan itu Tugu Pagoda dilanjutkan, gerbang Gapura Cinaton dilanjutkan. Tapi kami sangat mendukung seluruh program-program pemerintah pembangunan itu yang berdampak positif. Gitu. Saya kira demikian yang bisa saya lakukan. Ada pertanyaan? Iya, oke. Berarti memang di awal juga itu berawal dari keresahan masyarakat sendiri gitu ya. Akhirnya membentuk aliansi dan sudah melaksanakan audiensi, dan tuntutan penolakannya saat ini sebenarnya karena memang sudah berjalan, jadi lebih kepada untuk menekankan pada ciri khas budaya Lampung gitu ya. Jadi apapun proyek-proyek pembangunan disepakati, disetujui, didukung asalkan tetap pada
ciri khas dan juga produk-produk lokal budaya Lampung. Iya. Ya, dan kita sama-sama berharap, kita juga sama-sama kawal bagaimana proses kelanjutan dari kasus atau proyek pembangunan ini. Semoga ada titik terangnya ya Ustadz ya. Kami sangat berharap ini kembali tuntutan kami ini tidaklah terlalu tidak bisa dipenuhi, pasti bisa dipenuhi karena kami tuntutannya sangat sederhana. Karena tidak memberhentikan sebenarnya. Kami tidak untuk memberhentikan ataupun memusnahkan tubuh itu tidak. Cuma kami ingin adat dan budaya Lampung historikalnya ditampilkan lagi. Ya. Untuk Tugu Pagoda kami mengusulkan supaya dibuat menjadi Tugu Krakatau, ya, untuk mengenang meletusnya Gunung Krakatau tahun 1883. Kami setujui idenya itu kan idenya dari Pak Yuhadi ya, dari fraksi Golkar itu. Kami terima, bahkan sudah kami putuskan melalui musyawarah aliansi ini, kami terima itu. Kemudian untuk Cinaton, gapuranya aja yang kami minta nama Cinaton ini diubah menjadi Teluk Betung City, pusat kuliner Lampung. Bikin yang bagus, menjadi ciri khasnya Lampung seperti apa? Nah itu. Kenapa mesti ada Cinaton gitu? Harusnya kan ada Lampung Ton di Cina kan? Iya. Itu. Ini kan begitu mestinya kan. Kita mau mengharapkan siapa yang mau datang ini? Orang Cina mau datang ke situ. Seperti apa ini? Jadi sekali lagi kita membangun itu untuk apalagi untuk pusat wisata, kuliner, itu tentu ya ini mohon maaf ini jadi kita agak ngegas ini. Kayaknya nggak ada hubungan lah gitu. Kita kan juga mengerti tentang pembangunan kota ini kan. Namanya kita akan menjadi pusat wisata itu, apa yang kita unggulkan? Sejarah, budaya, ciri khas tertentu, makanan, atau keindahan, kan itu. Prasyaratnya apa? Keamanan yang terjamin. Kemudian apa? Daya dukungnya. Infrastruktur, jalan, kemudian kendaraan, akses dari bandara yang tidak macet, gitu kan? Tidak banjir. Nah, gitu. Maka akan nyaman tentu didukung dengan perhotelan yang aman dan nyaman. Gitu. Ini seperti itu kalau wisata, gitu. Jadi kalau di luar itu sulitlah rasanya. Istilahnya ini hanya membangun saja gitu. Kasihan rakyat kita. Mohon maaf nih ya. Saya tahu persis di sekitaran radius 1 kilometer sampai 2 kilometer dari gedung DPRD ataupun gedung wali kota itu banyak yang terjerat pinjol. Banyak yang nggak bisa nyekolahkan anaknya. Banyak yang rakyat miskin kita. Ada beberapa yang mengeluh kepada kita sini. Nah, kita bantu. Tapi kan kemampuan kita kan terbatas. Rakyat itu harus diurus sama pemerintah. Kan kalau dimanfaat. Tapi ini udah terlanjur ya. Karena sudah terlanjur ya. Ya apa-apa kita istilahnya maklumi kan. Lanjutkan. Tapi tolong nilai budaya Lampung ya kita harus jaga. Karena ini salah satu keunggulan dari Indonesia. Keberagaman kita ini adalah salah satu keunggulan dari Indonesia. Masa Lampung mau hilang? Bahasanya sekarang sudah tergerus ya. Kalau kita ke Jogja, bahasa Jawa. Kalau kita ke Sulawesi, bahasa Sulawesi. Kalau kita ke Aceh, bahasa Aceh. Saya ke Padang, bahasa Padang. Kita di Bandar Lampung ini, untuk mendengarkan orang Lampung bicara kita sulit. Bahkan ini saya diwawancarai dengan bahasa Indonesia. Padahal saya orang Lampung, mungkin Anda juga orang Lampung kan? Ya, saya juga orang Lampung. Nah, kan kita sayang kalau salah satu budaya kita ini hilang. Gitu. Artinya keragaman Indonesia menjadi berkurang. Kita bersusah payah untuk menghidupkan budaya Lampung karena nilai seninya luar biasa. Ini udah luar biasa. Kita juga sangat menghargai itu. Karya-karya seni, karya semua mencirikan Lampung. Kita sudah ada batik Lampung, kan? Sudah ada perda Lampung, perda tentang adat budaya Lampung. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada lagi silakan. Oke, baik. Terima kasih Ustadz
atas penjelasannya dan kita sama-sama berharap sekali lagi supaya ini dapat menemukan titik terang, apalagi Lampung sebagai gerbang Sumatera ya, yang Ya, tentunya harapannya budaya-budaya Lampung bisa terus kita tonjolkan, bisa terus ya, kita perkenalkan kepada Indonesia ya. ya. Baik, kita tunggu kelanjutannya seperti apa. Jangan lupa untuk dikawal terus bagaimana kelanjutannya. Nanti mungkin dari aliansi bisa memberikan beberapa informasi-informasi pentingnya terkait dengan proyek pembangunan ini dan sama-sama kita berharap untuk kebaikan kita bersama, terutama Baik, kebaikan kota atau kebaikan masyarakat Kota Bandar Lampung. baik. Oke, terima kasih banyak. Ustadz, Sama-sama. kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.